Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git adalah tentang sembahyang. Sembahyang ini tentu dalam lingkup yang dibahas adalah universal. Artinya sembahyang dalam kepercayaan apapun itu tujuannya yang saya yakini adalah membuat akhlak manusia menjadi lebih baik. Yang intinya akan mencegah pekerjaan keji dan munkar gitu. Jadi itu dalam apa? Dalam agama manapun nggak ada yang bertujuannya sembahyang itu membuat akhlak menjadi lebih buruk. Itu nggak ada. Oke, sementara saya alihkan dulu pembicaraannya ke gini. Keimanan yang kita yakini yang telah berada pada kita masing-masing itu biasanya adalah keimanan turunan, yang artinya keimanan yang diberikan oleh orang tua kita, ya. Jadi semisalnya orang tua kita Islam, maka anaknya jadi Islam. Orang tua kita Kristen, anaknya jadi Kristen. Orang tua kita Hindu, anaknya pun Hindu, dan demikian yang terhadap yang lain-lain juga. Jadi apapun agamanya tadi, entah itu Islam, Kristen atau Hindu, Buddha dan lain-lain, yang mungkin saat ini ada 4.200 agama yang ada di dunia, itu tujuannya itu baik. Intinya adalah supaya akhlaknya manusia itu menjadi baik dengan melakukan ritual-ritual tersebut. Kali ini saya akan membahas atau mempersempit bahasan tentang sembahyang. Karena dulu saya dilahirkan oleh orang tua yang Islam, saya akan membahas mempersempit bahasan tentang sembahyang yang kalau di Islam disebut dengan kata sholat. Di dalam Islam banyak terjadi polemik tentang cara sholat gitu ya. Sholat itu ada yang pakai sedekap, ada yang tidak, ada yang pakai bismillah, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Untuk itu kita kutip nih ceramahnya Buya Sakur, dan dia pernah mengkonfirmasikan masalah ini kepada Profesor Quraisy Shihab. Yuk kita lihat. Sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kun, ada yang tidak, ada yang nunjuk ke digoyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti aku salat. Lalu bagaimana salatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraisy Shihab. Dan kemudian Pak Quraisy Shihab mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi sholatihi. Nabi itu sholatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sedekap, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang musola, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Syekh. Setelah kita melihat ceramah beliau atau almarhum Buya Sakur tentang cara ibadah sholat dan basic-basicnya, dasarnya dan segala macam, dan mengkonfirmasikan kepada Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya ini menurut saya suatu hal yang tidak perlu dijadikan polemik lagi. Artinya gini, kalau ada bagian dari aliran tertentu bilang sholat itu begini caranya, kalau nggak gini kamu masuk neraka, kalau begini baru masuk surga, udah nggak usah penting, yang itu tuh menurut saya nggak penting banget untuk dibahas gitu. Ini hanya untuk kalangan-kalangan menurut saya yang belum nyampe pikirannya sih oke. Tapi kalau
Yang sudah pikirannya terbuka, nggak usah sampai membahas seperti itu ya. Yang sholat segini masuk neraka, yang sholat masuk. Karena Nabi pun sendiri melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Artinya tidak ada standarisasi untuk mengerjakan sholat gitu. Ada kadang-kadang Allahu Akbar tuh di sini begini ya, terus Allahu Akbar ada juga yang di bawah, kemudian pakai Bismillah, ada tidak baca Bismillah, ada yang baca Al-Fatihah, atau itu menurut saya tidak perlu diperdebatkan, karena ini sebetulnya ada masalah khilafiyah yang nantinya akan terjadi benturan-benturan yang jadi menambah perpecahan umat Islam sendiri. Kita tinggalkan masalah polemik tata cara melakukan sholat, karena ini kalau diadu argumen nanti malah jadi debat kusir, nggak ada habisnya gitu. Nah, ini ada yang lebih penting dari itu ya, filosofi tentang kekhusyuan. Kekhusyuan ini maksud saya kekhusyuan dalam sembahyang, tapi dalam mempersempit masalah tadi saya akan mengambil dari satu agama aja, yaitu Islam. Kekhusyuan dalam sholat itu adalah seakan kita berhadapan dengan Sang Pencipta, itu dengan ketenangan, dengan kepatuhan, dengan ketundukan hati, seakan-akan dia berada dekat banget dengan kita. Jadi itu akan menyentuh di hati. Itu tadi tentang ketenangan dan pikiran hati dan fokus terhadap kegiatan yang dinamakan sholat itu adalah masih definisi umumnya yang pertama. Yang kedua, sholat ini itu diibaratkan kendaraan. Jadi kendaraan yang jelas mempunyai suatu tujuan tempat tertentu gitu. Jadi kalau kita misalnya kita naik motor gitu ya, kita mau ke daerah B. Nah, itu tujuannya kan jelas dari A. Misalnya kita dari A mau ke B, nah, tujuannya jelas dari A mau ke B. Jadi secara filosofi saya ambil dari ayat di Al-Quran yang salah satu berbunyinya seperti ini ya. Kalau sholat itu mencegah pekerjaan keji dan munkar. Jadi sholat ini adalah diibaratkan ritual yang kita jalankan, kendaraan yang kita jalankan supaya kita mencapai tujuan tadi. Tujuannya adalah menghindari pekerjaan keji dan munkar. Seperti apa sih keji dan munkar itu? Itu adalah menyakiti sesama, terus ya termasuk korupsi, terus termasuk menganiaya, menyia-nyiakan fakir miskin, dan lain-lain lah. Masih banyak hal yang kalau ditulis masih banyak gitu ya. Nah, dalam prinsipnya tadi, prinsip kendaraan untuk mencapai suatu daerah tertentu, atau sholat ini diibaratkan mencapai tujuannya tadi, mencegah pekerjaan keji dan munkar. Kalau kita melihat seorang yang sedang sholat atau melakukan gerakan sholat ya, terus dalam kesehariannya, implementasi kesehariannya, dia tetap mengerjakan hal-hal yang keji dan munkar, seperti tetap saja dia mengerjakan korupsi, menganiaya fakir miskin, dan banyak hal lain yang dikerjakan yang bertentangan dengan tujuan tadi. Jadi secara filosofi, kalau antara maksud dari ritual dan tujuan dan hasilnya itu berbeda, itu namanya belum sholat. Karena sholat itu sebenarnya tidak terlihat. Yang terlihat itu adalah gerakan sholat. Jadi kalau kita melihat si Pak B gitu ya, Pak B lagi sholat, kelihatan dia lagi mengerjakan pekerjaan sholat, karena gerakannya gerakan sholat gitu. Tapi pada kenyataan hari-hari si Pak B ini masih saja melakukan korupsi,
atau menyia-nyiakan anak yatim dan fakir miskin, membiarkan orang kelaparan, intinya hablum minanasnya itu tidak baik. Nah, itu sebetulnya dia hanya melakukan gerakan sholat tapi dia tidak sholat karena tujuannya tidak tercapai. Tujuannya tadi adalah mencegah pekerjaan keji dan munkar. Itu tujuan. Itu secara filosofi ya. Jadi kalau secara filosofi yang dilihat bukan gerakannya, tapi sholatnya. Karena sholat itu sebetulnya nggak kelihatan, itu di dalam hati. Bukan gerakan sholat yang dipermasalahkan. Jadi kenapa saya membahas ini, orang sibuk membahas tata cara dan segala macamnya, tapi kalau mereka tidak ngerti tujuan akhirnya itu apa, ya itu yang maksud saya. Kita tuh memang harus disuruh berpikir, artinya ini sebetulnya tujuannya apa toh gitu. Apa kita pengen menyembah Tuhan karena disuruh? Kalau logika itu tidak masuk akal, karena Tuhan itu nggak pengen juga disembah dia nggak butuh disembah, dia udah hebat, ngapain disembah? Kita mau nyembah, kita tidak mau nyembah, kita mau sholat, kita nggak mau sholat, dia tetap jadi Tuhan dan tidak berkurang satu hal pun dari dia yang maha kuasa tersebut. Baik, demikianlah kaidah sembahyang gitu ya pada universalnya. Cuman pada saat ini saya mempersempit sembahyang dalam versi Islam, yaitu sholat. Sebetulnya sembahyang dalam versi apapun itu tujuannya saya rasa sama ya, mendidik atau membuat akhlak menjadi lebih baik. Kita ambil kesimpulan pembahasan hari ini, yaitu definisi sholat yang khusyuk yang pada umumnya itu adalah menenangkan diri, merendahkan diri terhadap Sang Pencipta, fokus terhadap Sang Pencipta dalam melakukan gerakan sholat gitu. Yang kedua adalah tujuan dari sholat itu sendiri. Jadi tujuannya itu kita harus ngerti tujuannya itu apa. Selama kita merasa dekat dengan Tuhan, biasanya kita tidak akan melakukan hal-hal yang tercela. Artinya kita akan menghindari pekerjaan keji dan munkar. Jadi kalau orang masih melakukan pekerjaan keji dan munkar walaupun dia melakukan gerakan sholat, itu dia belum sholat. Jadi dibedakan ya antara gerakan sholat dan sholat. Oke, untuk sementara pembahasan ini cukup sekian. Saya pun tetap selalu berharap kepada teman-teman untuk mengkritik saya, untuk memberi saran kepada saya, karena kita harus saling berdiskusi, itu artinya menatap dari berbagai macam sudut sisi yang berbeda. Kalaupun ada kesalahan dari saya, itu wajar karena saya adalah manusia juga gitu. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih.